Kasih setia Tuhan takkan pergi dari kita. Yes. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hati kami padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kau menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama saudara kita katakan, ku mau selalu sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Haleluya. Amin. Kita mau selalu bersyukur pada Yesus sebab cintanya pada kita. Haleluya saudara. Amin Tuhan. Kita mau selalu bersyukur pada Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Amin. Namun kasih setiamu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia, yes, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Ya haleluya saudara. Kasih setia Tuhan tak pergi dari hidupan kita. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setiamu takkan pernah pergi dari kehidupan kami. Kami percaya kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita semua siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya dan kita imani. Bahwa Yesuslah Immanuel yang selalu menyertai dan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa kami datang dan berserah. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini saudara. Dan kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelam. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Hanya Yesus yang memberikan kita kekuatan, saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Immanuel. Amin. Yesus, kita percaya Yesus adalah Allah Immanuel, saudara, yang selalu beserta kita. Bapa, kami datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Mari saudaraku, Yesuslah harapan dalam hidup kita. Yes Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kekuatan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sidang jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dengan iman kita mau katakan bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Sekali lagi saudaraku, kita panggil Immanuel, Yesus beserta. Oh, Immanuel, Engkau Yesus beserta kita, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Mari saudara dengan iman katakan bersama-sama, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, oh Kau harapan dalam kesesakan. Amin. Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi saudaraku, Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan, amin, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari dengan iman katakan, Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi saudaraku, Engkau Allah Immanuel. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk kami mampu bertahan
Di tengah kesulitan, di tengah keterpurukan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama berkumpul. Mungkin minta maaf ada gangguan ya, mungkin pagi dan sore ini internetnya, sehingga mungkin yang di rumah sebetulnya sayang, kasihan sekali nggak bisa ini ya, nggak bisa mengikuti ibadah gitu ya, prihatin gitu ya. Tapi karena gangguan dari IndiHome-nya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai mata air atau sumber pengharapan. Kita buka Roma 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam terjemahan lama itu lebih tepatnya bukan semoga ya, kalau semoga itu harapan yang belum pasti gitu ya, moga-moga. Tapi di situ dikatakan kiranya Allah, satu kepastian bahwa ada pengharapan, bahwa Allah itu betul-betul sumber pengharapan yang nyata sampai hari ini kita rasakan. Dasar kenapa kita harus berharap kepada Allah, dasar pengharapan kita kepada Allah karena kelahiran baru. Kristen yang belum lahir baru di dalam Tuhan, Kristen yang masih kanak-kanak, maka dia tidak akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru, maka dia akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kekristenan tidak boleh berhenti atau puas, oh saya percaya Tuhan dibaptis, tidak. Tapi harus terus maju dan maju terus. Sampai kapan? Sampai kita sempurna seperti Kristus. Kapan itu? Setiap hari kita berbaharui. Nah, sore hari ini apakah kita sudah masuk menjadi manusia yang baru di dalam Kristus? Hati diperbaharui, pikiran dibaharui, ya, perkataan diperbaharui, itu pembaharuan di dalam Tuhan. Kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Roma 15 ayat pertama sampai 13, itu kita bisa rangkum atau simpulkan, di situ ada di judulnya orang lemah dan orang yang kuat. Orang yang kuat itu berbicara tentang Kristen yang sudah dewasa. Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Kristen yang tidak lagi percaya atau hidup di dalam adat istiadat atau hidup di dalam duniawi. Kristen orang yang lemah adalah Kristen yang kanak-kanak. Kristen yang masih hidup di dalam cara yang lama, di dalam adat istiadat, di dalam kepercayaan, di dalam duniawi. Mereka yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Untuk itu dalam Roma pasal 15 ini ayat pertama sampai 13, bagaimana yang kuat menopang yang lemah. Kita yang lemah ini harus betul-betul berusaha. Yang kuat harus juga menopang yang lemah supaya bertumbuh menjadi kuat di dalam Kristus. Dan kalau kita lihat dasar pengharapan kita dalam Kristus adalah kelahiran baru di dalam Tuhan. Jadi sampai saat ini tidak menjadi jaminan Bapak Ibu ikut Tuhan puluhan tahun sudah lahir kembali dalam Kristus, tidak. Kalau kita tidak ada kemauan untuk lahir baru di dalam Kristus, maka kita tetap menjadi yang lama. Rolinta yang tetap lama, ya, karakter yang belum terubah. Vina yang tetap juga lama, Buparjan yang juga tetap lama. Masih mengenakan manusia yang lama, belum lahir baru, pikirannya belum diperbaharui, batinnya belum diperbaharui, semuanya belum diperbaharui dalam Kristus. Jadi pikirannya masih pikiran duniawi, hatinya masih duniawi, penuh dengan kebencian, penuh dengan keirian, itu duniawi. Dan kebangkitan kepada Kristus, kebangkitan Kristus itu yang membuat dasar pengharapan kita. Kenapa toh kita harus berharap kepada Kristus? Karena kebangkitan Tuhan. Yesus mati lalu bangkit pada hari ketiga, itu pengharapan karena Yesus bangkit. Kuasa kebangkitan itu yang membuat kita berharap kepada Kristus sampai hari ini. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sia pengharapan kita. Tapi karena Kristus bangkit, maka tidak sia-sia pengharapan kita sampai hari ini. Meskipun berat Bapak Ibu.
Asal pengharapan itu apa sebetulnya? Pengharapan itu adalah buah kepercayaan. Kalau kita itu percaya kepada Kristus, maka ada pengharapan. Maka orang yang lahir baru di dalam Kristus ada pengharapan. Maka buah daripada pengharapan itu adalah buah kepercayaan. Kalau kita ini percaya kepada Kristus, maka ada pengharapan. Buahnya apa? Pengharapan di dalam Kristus. Ya, buah daripada kepercayaan kita. Saya percaya kepada Tuhan. Kalau saya percaya kepada suami saya, maka seluruhnya saya tidak akan berpikir macam-macam. Saya akan full percaya kepada suami saya. Apa yang dilakukan saya percaya. Itu buah daripada kepercayaan, maka timbul pengharapan. Saya memiliki pengharapan besar kepada suami saya. Nah, kepada Tuhan juga begitu. Pengharapan itu buah kepercayaan. Jadi kalau kita itu percaya kepada Kristus, ada pengharapan di dalam Kristus, itu adalah hasil daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Asal pengharapan adalah pengandalan kita kepada Tuhan. Asalnya apa pengharapan itu? Pengandalan kita kepada Allah oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan muncul pengharapan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu ada harapan, harapan dan harapan. Terlebih di dalam situasi seperti ini. Hidup tanpa pengharapan itu seperti kapal di tengah laut Bapak Ibu, yang dihantam badai besar, wah gitu ya. Tapi dia tidak punya pegangan. Orang hidup dalam hidup ini yang tidak ada pengharapan, maka dia tidak punya tambatan. Dia tidak punya pegangan untuk dia bertahan di tengah badai. Saat ini badainya besar. Nah, bagaimana kita bertahan di tengah badai yang saat ini? Begitu luar biasanya kesulitan yang begitu besar. Kalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka tidak ada tambatan atau pegangan kuat untuk kita berpegang supaya kita tidak jatuh. Itu hidup kalau tanpa pengharapan. Kalau hidup tanpa pengharapan, hidup juga terombang-ambing. Ketika kita menghadapi persoalan, kita bingung apa yang harus kita lakukan ya. Terus diombang-ambingkan dengan persoalan. Karena tidak ada pengharapan. Tapi puji Tuhan, di dalam Roma pasal 15 ayat 13, Allah sumber pengharapan. Allah itu sumber, tohnya, mata airnya. Tuhan sumber pengharapan adalah tempat kita berpegang saat badai menerpa hidup kita. Di saat kita ini mengadu, tidak ada tempat apapun untuk kita bisa lari. Tuhan adalah tempat mengadu di dalam kondisi yang terpuruk. Yang paling buruk sekalipun, tidak ada tempat untuk kita lari. Tapi Yesus itu sumber pengharapan kita. Dan Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tempat di mana kita saat ini terus memberikan kebangkitan, semangat untuk membuat hidup ini berarti. Berapa banyak sekarang orang menjadi putus asa, menjadi takut dan khawatir karena tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya berikan pertanyaan satu Bapak Ibu renungkan. Mungkin saat ini ambil waktu sejenak. Saat ini kita ini menaruh pengharapan kepada siapa? Apakah kita menaruh pengharapan kepada dunia ini, kepada kekayaan kita, kepada harta kita, kepada rumah kita, atau kepada hidup kekal? Kalau tadi pagi saya sudah katakan, mungkin yang belum hadir, rekan yang saya sudah berapa kali ya pelayanan di Cepu. Itu Bapak Gembalanya kemarin meninggal. Cepat sekali saya kaget. Saya sudah tertidur jam 11, setengah 11. Saya tidak diberitahu suami saya karena sudah tidur ya. Saya baru tidur karena minum obat. Saya jam 7 pagi dan jam 6 sore. Maka tadi saya lari sebentar, saya makan, saya harus minum obat dulu. Obat yang puji Tuhan, saya pindah dokter ini gigi saya berkurang sakitnya. Tidak seperti kemarin sakit terus ya, saya 3 minggu itu hampir 1 bulan kesakitan luar biasa. Tapi puji Tuhan ini sudah berkurang dan saya percaya Tuhan akan semakin pulihkan dan tidak sakit lagi gitu ya. Nah, dan ketika saya mendengar ya, malam itu baru ribut di grup hamba-hamba Tuhan GBIS untuk cari plasma dan akan dipindahkan ke Solo cari ICU. Belum sampai Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan. Kita lihat bahwa tidak ada sesuatu pengharapan yang saat ini, apa yang kita beri pengharapan, menaruh pengharapan kepada siapa? Kalau kepada dunia ini, kepada dunia saat ini membingungkan dan menakutkan. Takut,
adanya takut terus, khawatir. Hari-hari ini sesuatu kondisi yang begitu mencekam. Ya, banyak kota-kota yang saat ini mulai masuk zona merah. Bahkan rekan kami GBIS ada yang dikatakan tidak bisa ibadah, tidak bisa keluar rumah, di karantina, di gerobokan gitu ya. Tidak bisa karena dekat Kudus. Tapi kita bersyukur saat ini, kalau kita mari renungkan dan mungkin bawa nanti sampai di dalam rumah, sampai di rumah mau tidur, mau berdoa, tiap hari renungkan. Harapanku kepada siapa ya? Kepada hidup kekal atau kepada dunia ini? Kalau kepada dunia ini maka semuanya akan sia-sia. Tapi kepada hidup kekal, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Nah, dampaknya apa? Dampak dari Tuhan sebagai sumber pengharapan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai sumber pengharapan kita, maka dampaknya ada dalam ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Kita kembali ke ayat pokok kita. Semoga kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Dampak kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan, maka hidup kita ini akan dipenuhi dengan sukacita. Coba lihat kiri kanan. Siapa yang baru susah? Yang tidak ada sukacita. Ya, itu orang yang tidak ada pengharapan. Ya, tidak ada pengharapan maka tidak ada sukacita. Sukacita itu mesinnya, penggerak dari kita menghalau masalah, kelelahan kita. Jadi sukacita itu pendobrak, pembuang, atau yang menghalau setiap persoalan, masalah kita. Kalau di saat kita mungkin dalam terpuruk, dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang betul-betul tidak mampu, kita memuji Tuhan, ada sukacita, maka ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari-hari ini perlu pujian kepada Tuhan. Maka berikan pujian yang benar kepada Tuhan. Tapi ketika sekarang kita tidak bisa pujian lama Bapak Ibu. Ibadah 1 jam. Dibatasi sekali. Tapi berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan dalam waktu yang singkat. Mungkin 15-20 menit, 25 menit pujian itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan pujian itu. Maka kita ini akan menghalau kelelahan kita, kecapean kita, masalah kita lewat pengharapan karena ada sukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, terus di dalam ayat yang ke-13, dan damai sejahtera. Kita akan dilimpahi selain sukacita, ada damai sejahtera. Sekarang ini sulit sekali mencari damai sejahtera. Betul? Kalau kita mendengar berita, itu meninggalkan ini, ada satu ketakutan. Kadang-kadang damai sejahtera itu seakan-akan hilang gitu. Kita berusaha melawannya. Damai sejahtera di sini adalah menciptakan keselarasan surgawi di dalam jiwa kita. Kalau kita ini mengalami Yesus sudah bangkit, maka kita akan katakan bahwa kalau ada damai sejahtera di dunia ini, maka kita akan bawa di surga. Kalau di dunia sudah tidak ada sukacita, nanti di surga itu yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera. Nah kalau di dunia ini sudah tidak ada damai sejahtera dan sukacita, maka nggak bisa. Selaras itu sama, sejalan. Dunia dan surga ini akan sejalan. Kalau selama di dunia ini kita tidak ada atmosfer atau istilahnya suasana surga itu ada dalam hidup kita, bagaimana kita akan masuk surga? Karena yang ada kita dipenuhi dengan duniawi. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada hanya angel, anyel, jengkel dan sebagainya. Maka untuk dampak sebagai Tuhan sebagai sumber pengharapan kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan yang ketiga, di dalam kata selanjutnya, damai sejahtera dalam iman kamu, memiliki iman. Harapan itu adalah satu keinginan hati, betul? Bapak itu harapan itu keinginan hati. Oh saya kepengen punya rumah, saya kepengen punya nanti istri yang seperti ini, saya kepengen punya suami seperti ini, saya kepengen nanti pekerjaan seperti ini. Itu satu keinginan hati, itu harapan. Harapan di dalam Tuhan adalah harapan keinginan hati yang berdasarkan iman kepada Kristus. Amin. Saya selalu punya keinginan seperti ini dan Tuhan selalu mengabulkan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena apa? Pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Tanpa iman, manusia tidak akan memiliki satu pengharapan.
Karena iman itu adalah harapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan, menanggung setiap penderitaan, kesulitan, tekanan, kesukaran, hal yang buruk menimpa kita. Inilah harapan, inilah yang membuat kita bertahan. Kenapa? Karena harapan punya iman di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar harapan menurut keinginan kita, menurut maunya kita, karena hawa nafsu kita. Enggak. Tapi karena iman kepada Kristus. Dan kalau itu memang berdasarkan iman kepada Kristus dan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan tidak mencelakakan kita, pasti Tuhan akan memenuhinya. Amin. Yang terakhir, dampak Tuhan sebagai sumber pengharapan adalah di dalam bagian yang terakhir, supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam terjemahan lama itu adalah kekuatan kuasa Roh Kudus, dunamos. Kekuatan yang luar biasa, ledakan yang begitu besar. Hari-hari ini kita memerlukan Roh Kudus untuk kita bisa bertahan. Apakah Roh Kudus hanya kita miliki ketika pencurahan Roh Kudus, dok? Tidak, tapi sampai hari ini pertahankan Roh Kudus. Bagaimana cara mempertahankan Roh Kudus? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sekarang Bapak Ibu kecanggihan internet. Bapak Ibu hanya HP aja, Bapak Ibu bisa mengakses hal yang tidak benar. Kalau kita tidak hidup takut Tuhan, maka kita bisa jatuh di dalam hal itu. Seringkali kita tidak membuka saja, itu keluar. Ya, kadang saya melihat di Facebook atau apa, itu kadang muncul dan kita harus buang itu, tidak lihat. Karena Roh Kudus itu kudus. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam dosa, Roh Kudus tidak akan tinggal dalam hidup kita. Nah, dampak kita sebagai Tuhan sebagai sumber pengharapan kita akan memiliki Roh Kudus. Nah, kalau kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sebagai penyaring, filter, penegur, ya, di dalam hidup kita, mengingatkan kepada kita. Kalau kita salah, ketika kita hidup keluar dari jalur firman Tuhan, maka kita dikembalikan. Itu Roh Kudus. Kadang secara batin, kadang-kadang seperti ada suara, enggak ada orang ya. Kadang saya diingatkan Bapak Ibu, karena saya sakit dari Januari, saya tiap bulan itu saya sisihkan, memang perpuluhan gitu ya. Saya Bapak Ibu perpuluhan masuk ke gereja gitu ya. Kalau pendeta, kami bagikan kepada pendeta, hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Saya punya komitmen dari dulu, dari awal kami menikah, saya selalu kasihkan kepada anak-anak hamba Tuhan yang tidak mampu, yang membutuhkan gitu. Karena saya sakit cukup lama itu Bapak Ibu, sakit dan juga saya pikir nantilah saya kasih gitu ya, saya enggak hadir karena lama enggak ada pertemuan hamba Tuhan, baru mungkin tiga kali ini ada pertemuan. Saya seperti ada suara begini, kamu kok menahan berkat? Kamu menahan berkat. Wah, saya tertampar Bapak Ibu. Saya langsung telepon kepada salah satu rekan hamba Tuhan, tolong diambil, tolong bagikan. Ini kepada hamba-hamba Tuhan yang biasa saya bagikan tiap bulan. Jadi tiap pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan, saya selalu membagi meskipun tidak banyak Bapak Ibu. Mungkin saya pernah katakan dari hal kecil sekali, tapi saya belajar membagi berkat. Membagikan, saya belajar taat kepada perpuluhan, saya tidak pernah mau mencuri. Biar itu kecil sekalipun, saya dapat berkat, saya selalu bagikan. Selalu saya salurkan kembali begitu ya. Kembalikan, karena bukan milik. Tapi Tuhan memberkati luar biasa. Tuhan tidak pernah menutup. Ketika saya membutuhkan, Tuhan pun mencukupkan dengan luar biasa. Sampai hari ini pun Tuhan memberkati. Saya masih bisa makan dan sebagainya. Kebutuhan saya sakit pun Tuhan cukupkan luar biasa. Saya saksikan bagaimana orang yang tidak saya kenal, yang lama mungkin tidak pernah kontak, tahu-tahu bisa kontak dan memberkati kami. Sehingga saya bisa ketika saya berobat di Solo, obatnya itu kok ya mahalnya minta ya, obat saraf itu kok ya mahal gitu ya. Mahal Bapak Ibu. Tapi Tuhan cukupkan semua. Itu lewat apa? Roh Kudus. Kadang Roh Kudus menegur kita, apa yang kita lakukan tidak berkenan, atau mungkin kita ini salah, atau mungkin kita itu kelupaan dan sebagainya. Tuhan ingatkan, loh kamu belum ini loh, kamu belum ini loh. Ya, jadi jangan pernah berhutang kepada Tuhan ya. Saya kemarin ditegur, aduh Tuhan ampuni saya. Ya, saya menahan berkat hamba Tuhan.
selama ya mungkin karena baru 3 bulan, saya pikir nanti 6 bulan sekalian lah gitu ya. Akhirnya saya langsung kontak, udah saya ambil, tolong diambil dibagikan. Karena saya berpisah ke Jogja, saya nggak bisa hadir, saya katakan. Nah, Roh Kudus itu penyaring, penegur dalam hidup kita ketika kita salah. Bagian yang kedua, mengapa Tuhan kita jadikan sumber pengharapan? Kenapa toh? Kenapa Tuhan yang kita jadikan sebagai sumber pengharapan? Kenapa enggak kekayaan kita? Kenapa enggak harta kita? Nanti Bapak Ibu di surga enggak akan ditanya, berapa mobilnya Bu Sum? Enggak akan ditanya. Berapa sepedanya Bu Parjan? Enggak akan ditanya. Berapa Vina masnya? Ya, bukan Mas Edi, tapi mas yang benar-benar mas ya. Enggak akan ditanya. Tuhan tanya apa? Iman di dalam hidup kita. Masih adakah iman di dalam hidup kita sampai hari ini? Apakah kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, pengharapan kita hanya kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Bapak Ibu, orang yang meninggal tidak membawa apa-apa. Saya ketika tadi lihat prosesinya Bapak Ibu, prosesnya itu meninggal kemarin jam 10 atau jam 11, saya kurang tahu persisnya. Tadi pagi jam 6 dibawa di pinggir gereja saja. Karena ini mungkin isinya dokter, mungkin diizinkan ya. Cuma ibadah sebentar sekali, 3-5 menit atau sebentar sekali. Langsung dikubur dan sangat terbatas Bapak Ibu. Lihat, tidak dikasih apa-apa. Kalau kita maaf di tiongting masih dihiasi bunga, mungkin masih dikasih baju di dalamnya dan sebagainya. Apa kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita pulang juga tidak bawa apa-apa. Tapi milikilah iman di dalam hati kita. Jangan jual itu. Pertahankan iman di dalam hatimu. Sampai akhir hidup kita, kita tetap beriman. Karena kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin. Mengapa Tuhan kita jadikan sebagai sumber pengharapan? Yang pertama, karena ketika kita memiliki pengharapan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan, meskipun kenapa saya bertubi-tubi masalah, sampai kapan toh Tuhan masalah berhenti, mungkin kita bertanya. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, manusia bisa mengecewakan kita, manusia bisa ingkar janji. Saya berjanji nanti kalau saya diberkati Tuhan, saya mau setia, saya mau berkorban Tuhan, tapi nyatanya ketika diberkati, tambah diberkati, tidak pernah ke gereja. Tambah diberkati, tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Orang itu seperti sungai Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sungai itu kalau dialirkan, mengalir terus, maka dia tidak akan pernah berhenti. Betul? Terus mengalir dan mengalir. Berbicara berkat tidak harus berbicara tentang uang. Puji Tuhan Bapak Ibu diberkati dengan uang. Ya, kemarin Tinus, Bu ini rusak, belum selesai, saya masih sakit Bapak Ibu. Di atas itu rusak. Butuh berapa dana lagi saya gitu. 600 sekian gitu. Ya sudah ganti aja saya gitu. Gereja ini butuh kebutuhan yang kadang-kadang siapa yang mikir ya? Ya kami yang mikir, saya harus mikir. Oh butuh ini. Tapi kalau besar saya umumkan seperti kemarin. Oh kasnya masih cukup. Saya tanya Pak Gusman, gimana masih cukup Pak kasnya? Oh ya sudah, kebetulan Bapak Ibu saya itu dapat berkat. Saya dapat berkat akhirnya udahlah enggak usah ambil di kas. Pakai berkat saya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika kita mengalirkan berkat, maka Tuhan pun mengalirkan berkat. Amin. Manusia bisa mengecewakan berjanji, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan kita jadikan sebagai sumber pengharapan? Karena telah nyata pemeliharaannya Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu dipelihara Tuhan? Sampai hari ini, bahkan sebelum Bapak Ibu dibentuk, belum jadi janin, baru mungkin masih Tuhan yang menancang dalam perut sampai rambut putih. Siapa di sini yang rambutnya sudah putih? Bu Parjan. Saya juga sudah mulai putih, banyak juga ya. Saya nanti lama-lama juga putih, enggak apa-apa. Tapi sampai masa tua, dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, pujiannya, enggak usah dibuka, coba nyanyi. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap kamu. Aku telah melakukannya
dan mau menanggung kamu terus, dan aku dan sebagainya, lupa. Nah, itu artinya apa? Sampai masa tua, sampai putih rambutmu, aku akan tetap Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Pemeliharanya sampai hari ini luar biasa. Amin. Loh, di masa COVID seperti ini, semua sepi, kok saya malah diberkati? Itulah pemeliharaan Tuhan. Orang lain mungkin mengeluh, orang lain mungkin sambat, mungkin orang lain saat ini mungkin ketakutan. Tapi justru kita diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Amin. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Pemeliharanya sampai hari ini, sampai putih rambut. Dan kita akan digendong Tuhan selalu. Untuk itu jangan pernah takut dan khawatir. Serahkan pekerjaanmu, hidupmu apapun. Ya, saya pun pendeta manusia juga. Saya juga takut dan khawatir. Ya, puji Tuhan anak-anak saya ini masih belum online. Nah, enggak tahu saya Farah nih, semoga juga belum online gitu ya. Kalau sudah online sudah masuk gitu, maksudnya sudah masuk sekolah. Wah, pasti mikir ya, kos dan sebagainya. Itu secara manusia saya mengalami sebuah ketakutan. Nanti bayarnya gimana? Belum uang sakunya. Tiap bulan saya dapat sekian. Mau berapa? Cukup untuk ini. Secara dinalar manusia dihitung tidak akan bisa. Tapi kita percaya karena Tuhan itu sebagai sumber pengharapan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta, tapi diberkati Tuhan. Amin. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini, Allah adalah sumber pengharapan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, persoalan yang sedang kita hadapi, keterpurukan yang kita hadapi, jangan jauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Karena lihat tangan saya Bapak Ibu, keadaan kita saat ini buruk, terpuruk dan sangat buruk dan tidak bisa keluar dari keterpurukan. Tapi ketika Tuhan menjadi sumber pengharapan, Tuhan bisa membalikan keadaan kita. Amin. Tuhan bisa mengembalikan keadaan, memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kita, Tuhan bisa melakukan. Orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, tapi akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan adalah batu karang yang teguh dan sumber pengharapan kepada kita. Ayat terakhir baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat yang ke-25. Ratapan 3 ayat yang ke-25. Ratapan 3 ayat yang ke-25. Sudah? 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dihafalkan ya. Loh kok kayak anak sekolah minggu, enggak apa-apa. Hafalkan ayat tuh ketika kita membutuhkan. Tuhan itu baik dan sangat baik. Bagi siapa dulu? Bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ketika jiwa kita haus, hancur kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberi pengharapan kepada kita. Sehingga setiap hari kita diperbaharui. Menjadi manusia yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan bukan dengan kekuatanku. Mari kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita? Bukan dengan kekuatan kita mampu saat ini. Menghadapi keterpurukan saat ini. Kita memerlukan Yesus. Hanya Yesus harapan satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi pertolongan dalam hidup kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu, aku tak mampu Tuhan, Kaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala keterpurukanmu, masalahmu sore hari ini, ketidakberdayaanmu. Teruslah berharap kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Tuhan pasti jawab. Bapa dalam surga, Engkau melihat hati kami saat ini. Yang saat ini mungkin datang dengan segala persoalan, dengan segala keterpurukan Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar jujur di hadapan Engkau, kami mengakui segala kesalahan kami belajar memiliki pengharapan di dalam Engkau. Maka apapun persoalan yang kami hadapi pada malam hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong dan Tuhan selalu pasti tidak pernah mengecewakan kami. Janji-Mu ya dan amin, dan tidak ada yang mustahil. Jemaat Tuhan yang percaya, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Mana yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Pengumuman besok. Nanti ada wanita, nanti akan dihubungi oleh Bu Tinja untuk Zoom di gereja sama-sama, ya mungkin nanti juga terbatas, itu sekitar 2 jam. Nanti akan dihubungi Bapak Ibu pelaksanaannya karena masih belum dapat linknya saya. Sekitar saya lupa tanggal 16 atau 17, nanti biar Bu Tinja yang hubungi ya. Itu lalu hari Minggu adalah minggu ketiga.
pagi jam 9 dan sore setengah 6 sekolah minggu pemuda remaja, dan Bapak Ibu juga tetap mengikuti protokol yang ada, cuci tangan, Bapak Ibu nanti diukur suhu dan pakai sanitizer, dan tetap pakai masker selama di gereja. Ya, tolong dipatuhi karena supaya kita tetap berjalan dengan baik gereja kita ya. Itu saja, kita akan mengakhiri, kita beri bersama-sama. Tadi biarkan ku jalan sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan tadi biarkan ku jalan sendiri, dia gendongku dalam pelukannya saat ku susah dalam dukaku. Yesus ibu setia, aku kuat, aku kuat, aku kuat, dia menopangku, aku kuat. Air mataku dihapuskannya, Yesus beserta. Aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat, dia menopangku, aku kuat. Air mataku dihapuskannya, Yesus beserta selamanya. Yesus beserta selamanya. Yesus beserta selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mendengar firman-Mu. Jadikan jemaat sebagai jemaat yang dewasa di dalam Engkau, yang bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua mendidik anak-anak. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan, warung, toko, apapun yang dikerjakan di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami percaya meskipun di masa sukar, tapi jemaat-Mu semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, terus untuk bisa membimbing jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami masa depan semuanya Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Apa yang mereka sudah tabur, kembalikan berlipat kali ganda. Tambahkan talenta mereka Tuhan, semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan berikan hati seorang hamba yang melayani dengan tulus Tuhan. Berkati sekolah minggu, pemuda remaja sampai lansia, di rumah, di gereja Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu, Bapak Ibu Sular, kami berdoa untuk Ibu Tini, Ibu Yayel, Ibu Slamet, semua yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan berkati. Tuhan beri pemeliharaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu yang luar biasa. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati pemerintahan kami, bangsa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kota Solo, kampung keratonan, peliharalah dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari dengan cinta kasih, memberikan damai sejahtera dan ketentraman. Keluar masuk rumahmu diberkati Tuhan, adonanmu, keuanganmu diberkati Tuhan. Anak cucumu tidak meminta-minta tapi diberkati Tuhan. Dijauhkan dari setiap para bahaya, bencana alam, kecelakaan, dari setiap virus yang ada. Engkau aman di dalam genggaman tangan Tuhan mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
kesakitan tidak menimpa aku. Percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat pulang, Tuhan memberkati.